Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys, dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Kaohsiung adalah kota pelabuhan terbesar di Taiwan dan pusat metropolitan terbesar ketiga. Kaohsiung juga merupakan kota tertua di Taiwan. Salah satu kota yang sangat cocok bagi kalian yang suka untuk berwisata atau bahkan hanya sekedar jalan-jalan. Kaohsiung merupakan kota yang populer sebagai destinasi wisata. Ada banyak hal yang bisa Anda lihat di pelabuhan terbesar di pulau ini. Saksikan sendiri bagaimana uniknya kultur lama menyatu dengan modernitas di sini. Kaohsiung sangat nyaman dan tentram karena lokasinya jauh dari ibu kota Taipei. Transportasi yang direkomendasikan adalah kereta super cepat yang hanya menghabiskan waktu kurang dari 3 jam. Kota yang sudah maju ini tidak meninggalkan ciri khasnya sehingga para wisatawan tetap bisa merasakan kesederhanaan yang membuat hati tetap nyaman. Berkembang pesat dalam bidang industrinya, Kaohsiung juga sudah menjadi kota yang begitu maju berada di ujung selatan Taiwan termasuk kawasan tropis. Ada banyak keistimewaan yang bisa Anda temukan saat berada di Taiwan, mulai dari bandara yang paling besar dan juga keunikan dari masing-masing tujuan wisatanya. Inilah beberapa tempat wisata yang wajib banget kalian kunjungi ketika kalian berada di Kaohsiung. Yang ke-1, Love River. Untuk memulai perjalanan Anda selama di Kaohsiung, Anda bisa mengunjungi Love River. Seperti namanya, suasana yang romantis begitu kental Anda temukan di sini, termasuk destinasi yang populer dan banyak dikunjungi, menjadikan Love River sebagai tujuan yang jangan sampai kamu lewatkan. Apalagi ketika malam datang, pesonanya akan membuat semakin kagum dan takjub. Walaupun namanya sungai, Anda tidak hanya bisa menemukan sungai saja, tetapi Anda bisa menikmati airnya yang bersih dengan kerlap-kerlip lampu yang menawan. Anda juga bisa menjajal berbagai aktivitas menarik saat di sini. Salah satunya dengan mencoba menaiki perahu Love Boat, bot khusus yang disiapkan untuk berkeliling sungai ini. Kita akan diajak berkelana mengelilingi sungai indah ini, menikmati indahnya kota Kaohsiung selama kira-kira lebih kurang 25 menit. Lokasi wisata yang amat memikat untuk didatangi di malam hari terutama. Selain itu, Anda juga bisa menjajal ski air di tempat wisata Kaohsiung ini. Telinga Anda juga akan dimanjakan dengan hiburan dari para musisi jalanan. Perjalanan Anda di Love River juga akan semakin lengkap dengan mengabadikan setiap momen. Ada banyak spot foto yang Anda bisa temukan lengkap dengan kafe ataupun restoran di area Love River ini. Berjalan-jalan ataupun bersantai akan memberikan pengalaman yang berbeda. Love River kerap menjadi junjungan untuk habiskan malam dan juga akhir pekan Anda. Yang kedua, Lotus Pond. Lotus Pond menjadi salah satu landmark yang terkenal dari kota pelabuhan ini. Di dekat kolam yang mirip danau ini terdapat kurang lebih 20 kuil di bagian tepiannya. Seperti namanya, Anda akan menemukan danau buatan yang penuh dengan tanaman lotus. Selain itu, para pengunjung juga bisa bersepeda dengan aman karena tersedia jalur untuk para pesepeda hingga para pengunjung yang ingin berjalan kaki. Salah satunya yang terkenal di sini yang akan membuat Anda jatuh hati yaitu Dragon and Tiger Pagodas. Objek wisata yang satu ini sudah ada sejak tahun 1976. Sejak pertama dibuka sampai saat ini masih menjadi tempat wisata yang tidak pernah sepi. Ketika perayaan Imlek, kawasan Lotus Pond selalu dipenuhi pengunjung. Selain bersantai, Anda juga bisa berburu foto kekinian di beberapa spot yang disediakan. Anda akan menemukan 2 buah pagoda yang berdiri dengan megah dengan berdekatan. Kedua pagoda tersebut memiliki gerbang masuk yang bentuknya harimau dan naga. Yang membuatnya semakin unik, pagodanya memiliki 7 lantai dan masih termasuk dalam area Chiji Palace yang membuatnya mudah untuk dijangkau. Banyak pengunjung yang akan terpesona dengan kemegahan pagoda ini. Di sini kamu akan disapa dengan mulut naga sebagai pintu masuknya dan mulut harimau yang menjadi pintu keluarnya. Ada makna tersendiri dari proses masuk mulut naga dan keluar dari mulut harimau ini, yaitu melambangkan mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Di dalam pagoda ini ada banyak kisah kebajikan dan pemandangan surga serta neraka yang menjadi pengingat untuk setiap orang untuk melakukan perbuatan baik selama hidup. Di dalam tubuh naga dan juga harimau, Anda akan menemukan lukisan yang menceritakan tentang Buddha dan Taois. Tepat di seberang kuil naga dan harimau adalah kuil Chiji yang merupakan kuil yang indah untuk Anda kunjungi. Kuil ini didedikasikan untuk dewa pengobatan dan kesehatan. Jika Anda memiliki masalah kesehatan, ini adalah tempat untuk Anda berdoa. Terdapat patung kaisar setinggi 22 meter, adalah patung dewa tertinggi di atas air di Asia Tenggara dan dia sangat mengesankan. Kaisar Xuantian ini berasal dari agama astrologi sehingga cara dia memegang pedangnya siap untuk melawan kejahatan di zaman modern ini. Anda juga dapat berjalan mengelilingi patungnya. Jangan lupa jika Anda datang ke Kaohsiung, sempatkan diri Anda untuk mengunjungi tempat yang satu ini ya guys. Yang ketiga, Pier to Art Center. Pier to Art Center dulunya digunakan sebagai gudang penyimpanan tua, namun
sekarang ini Pier to Art Center dikenal sebagai pusat seniman di Kaohsiung. Beberapa gedung tua di tempat tersebut telah diubah menjadi ruang seni funky yang digunakan untuk pameran seni di seluruh Taiwan. Apabila Anda menyukai seni, Pier to Art Center ini merupakan pilihan yang tepat untuk kalian kunjungi. Pier to Art Center juga terdapat mural berwarna-warni hingga instalasi seni yang unik serta pameran. Anda dapat menghabiskan akhir pekan Anda dengan mengunjungi pasar yang terdapat di bagian luar Pier to Art Center ini. Di pasar tersebut terdapat banyak pilihan makanan lezat hingga kerajinan dan barang-barang unik lainnya. Pier to Art Center juga memiliki kawasan yang sangat luas sehingga Anda dapat mengelilingi tempat tersebut dengan menyewa sepeda. Bagi para wisatawan, lokasi ini juga sangat instagramable. Apalagi saat tiba di Pier to Art, pelancong sudah disambut oleh patung besar yang unik khas Taiwan. Kalau cuma berkeliling dan mengabadikan momen di luar bangunan, wisatawan tidak perlu bayar alias gratis. Namun jika ingin lebih mengeksplor ke dalam gedung seni atau menonton pertunjukan, maka harga tiket masuknya bervariasi dan dapat potongan setengah harga jika berstatus pelajar di Taiwan. Yang keempat, Kaohsiung Museum Fine Art. Kaohsiung juga memiliki museum yang menjadi tempat wisata bersejarah berikutnya, terutama bagi Anda yang memang senang dengan kesenian, mengingat Anda bisa menemukan banyak kesenian di dalam museum cantik ini. Ada banyak koleksi yang menunjukkan perkembangan seni di Kaohsiung. Tentu Anda akan menjadi perjalanan yang menyenangkan sekaligus menambah pengetahuan. Tidak jarang Anda juga menemukan beberapa pameran yang sedang diadakan di lokasi museum ini, apalagi sudah mengalami beberapa perubahan dan meningkatkan kualitasnya. Hal ini bisa Anda temukan pada ruangan ataupun fasilitasnya. Koleksinya mulai dari seni patung, kaligrafi, dan juga karya seni rupa lainnya. Yang kelima, Kaohsiung Railway Park. Kawasan ini juga terhubung langsung dengan Penglai Area of Pier to Art. Katanya sih kawasan ini merupakan perluasan dari Pier to Art Center. Di Penglai ini juga terdapat beberapa instalasi seni dari berbagai benda-benda. Ada terdapat dua jenis destinasi di sini, yaitu Takao Railway Museum. Jadi museum kereta Takao ini dulunya adalah stasiun kereta api pelabuhan Kaohsiung. Bahkan ini adalah stasiun kereta pertama di Kaohsiung yang dibangun pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1900. Dan tahun 2003 stasiun ini ditetapkan sebagai bangunan bersejarah. Dan pada tahun 2008 menjadi tahun terakhir stasiun ini beroperasi karena kereta api sebagai transportasi publik digantikan oleh MRT. Dan akhirnya pada tahun 2010 stasiun ini dibuka sebagai museum kereta Takao. Museum ini masih menggunakan bangunan asli dari stasiun Takao yang memiliki gaya arsitektur Jepang klasik dengan atap bergaya Cina. Anda bisa menemukan area indoor yang merupakan Hamasen Museum Taiwan Railway, juga outdoor yang penuh dengan instalasi cantik saat berada di Asia Timur. Dan terlihat ada lintasan rel kecil yang dilengkapi palang pintu kereta api yang juga berukuran kecil. Melintaslah sebuah kereta api berukuran mini yang bisa diduduki anak-anak. Yang uniknya orang dewasa juga bisa ikutan naik ya guys. Kereta api kecil ini ada dua, yang pertama berbentuk kereta api uap dan yang satunya berbentuk kereta api modern. Kedua kereta api ini akan membawa pengunjung mengelilingi kawasan Hamasen Museum. Lalu di bagian belakang museum terdapat beberapa lokomotif tua beragam tipe yang telah berusia puluhan tahun. Lokomotifnya cukup bersih dan terawat. Jika Anda ingin mengunjungi destinasi yang menawarkan banyak spot foto, maka Anda bisa mengunjungi destinasi wisata yang satu ini. Yang keenam, Foshan. Tidak lengkap rasanya jika ke Kaohsiung tanpa mengunjungi kuil-kuilnya. Salah satu tujuan wisata di Kaohsiung yang populer yaitu Foshan menjadi Buddha Memorial Center. Anda bisa menemukan banyak koleksi yang berkaitan dengan Buddha. Sangat menarik untuk berjalan-jalan sekaligus menambah pengetahuan Anda. Berada di Foshan, Anda bisa mengamati relik dari Siddhartha Gautama yang merupakan penemu Buddha. Dibangun sekitar 2008 sampai saat ini masih menjadi tujuan kondang yang sayang untuk dilewatkan. Yang membuatnya semakin menarik, Anda dapat menemukan patung Buddha raksasa setinggi 108 meter yang merupakan patung Buddha terbesar di Taiwan. Selain itu ada juga Eight Pagodas yang bisa kamu lihat sambil menyusuri rute dari pintu masuk hingga Foshan Big Buddha. Dan ada juga pavilion kembar, yaitu sebuah struktur berwarna emas yang dikelilingi oleh sebuah kolam yang dipenuhi oleh teratai. Di lantai pertama adalah kedai Thai yang menyediakan beragam masakan khas Taiwan dalam ragam vegetarian. Para pengunjung dapat mencoba cantai di lantai 2 dan kaligrafi sutra di lantai 3. Ceramah inti juga diberikan di lantai 3. Ceramah ini terbuka untuk umum dan membicarakan mengenai pendidikan, kebudayaan, serta seni. Yang ketujuh, Sosanju. Mengintip aktivitas satwa di kebun binatang bukanlah ide yang buruk. Di Kaohsiung, Sosanju menjadi kebun binatang yang paling populer. Kebun binatang di Kaohsiung ini terbilang cukup bersih dan tidak berbau. Jika kalian membawa anak-anak dan perlu menggunakan stroller, maka Sosanju menyediakan jalur yang ramah untuk dilalui stroller. Selain memiliki banyak koleksi satwa, juga merupakan kebun binatang yang bersih pastinya. Membawa si kecil dalam perjalanan ini akan semakin seru
karena selain mengenal binatang juga bisa melakukan banyak aktivitas yang seru. Mulai mengunjungi kandang kuda Nil yang dibuat dengan berkaca sehingga bisa melihatnya lebih jelas, atau bisa melihat harimau dari jarak dekat tetapi tetap aman karena kandangnya terbuat dari dinding kaca tebal dan kuat seolah kita bisa menyentuhnya langsung. Beberapa wahana untuk anak juga disediakan sehingga perjalanan ini tidak akan membosankan. Sosanju termasuk kebun binatang modern yang tidak pernah sepi. Yang ke-8, Shijin Island. Daya tarik utama dari Shijin Island yaitu kehadiran pulau kerang emas raksasa. Selain bisa menikmati bangunan megah tersebut, Anda juga bisa menikmati keindahan pantainya. Untuk menuju ke Shijin Island tidaklah sulit, Anda hanya perlu menggunakan feri dengan jarak tempuh 5 menit saja. Tidak lama Anda sudah bisa menikmati kemegahan Giant Sail. Masyarakat sekitar banyak yang menghabiskan akhir pekan di Shijin Island. Anda bisa bersantai sembari berburu foto-foto yang instagramable. Mulai dari Giant Sail dan juga Rainbow Cottage yang menjadi spot favorit. Pulau Shijin terkenal dengan pasar malam dan kuliner seafoodnya yang berkualitas. Bahkan di pulau ini terdapat jalan yang dinamai dengan Seafood Street. Hanya saja jika Anda datang di musim liburan harus sabar untuk mengantri. Pasalnya banyak turis yang ingin berfoto. Pulau Shijin bisa jadi destinasi yang cocok bagi kamu yang ingin menikmati agenda bersantai seperti bersepeda atau sekedar duduk-duduk sambil minum teh dan menyantap jajanan ringan. Yang ke-9, Formosa Boulevard. Formosa Boulevard adalah stasiun kereta bawah tanah yang bernilai seni dan tentunya instagramable. Jika Anda berburu spot yang instagramable, maka Anda jangan sampai melewatkan tempat wisata yang satu ini ya guys. Nah, Anda akan menemukan dua pilar indah atau yang dikenal dengan Dome of Light. Dome of Light sendiri merupakan sebuah karya seni kaca terbesar di dunia yang bersembunyi di stasiun kereta bawah tanah. Mendapatkan sentuhan seni yang membuatnya tampil lebih indah pastinya. Di mana seniman yang mendesainnya berasal dari Italia. Ukurannya besar sekitar 30 meter diameternya dan dibuat dari 4.500 keping panel kaca. Bagian langit-langitnya juga tampak indah serta berwarna-warni, menjadi tempat yang sangat pas untuk mengambil beberapa pose. Bangunan ini benar-benar futuristik. Sementara itu, keempat pintu masuk yang ada di Dome of Light dirancang oleh arsitek Jepang, Shin Takamatsu. Ia sengaja menghadirkan bentuk kubah yang melengkung karena dianggap sebagai simbol tangan yang digenggam dengan doa, yang dimaksudkan untuk mengharapkan kedamaian. Yang ke-10, Liuhe Night Market. Pasar malam Liuhe adalah pasar tradisional malam paling terpopuler di Kaohsiung karena lokasinya yang di tengah dan begitu banyak barang-barang indah di Taiwan yang dijual. Pada siang hari, jalan ini tampak seperti jalan lain, namun kios dan pagar pembatas pejalan kaki diangkat saat matahari mulai terbenam. Anda akan menemukan sangat banyak produk makanan serta pakaian, kemudian kerajinan tangan dan berbagai barang lainnya. Tersedia sangat banyak pilihan makanan khas Taiwan di pasar malam ini seperti susu pepaya dan telur dadar kerang. Habiskan waktu berjam-jam menjelajahi aneka kios makanan untuk membeli makanan dan jajanan yang menggoda. Cicipi hidangan lauk segar yang baru saja ditangkap nelayan pada awal pagi hari. Pasar ini populer di kalangan wisatawan dari Tiongkok daratan dan Jepang. Anda dapat berjalan kaki dari satu sisi pasar ke sisi lainnya dalam waktu kurang lebih 30 menit bergantung pada seberapa sering Anda berhenti untuk mencicipi sampel makanan yang lezat dan membelinya. Anda juga dapat menemukan pakaian, barang elektronik dan bahkan hewan hidup yang dapat dibeli. Kagumi lampu neon terang yang mengiklankan tiap kios yang saling bersaing untuk menarik perhatian Anda. Ambil foto dari suasana khas Taiwan ini. Harga di pasar ini sangat terjangkau dibandingkan dengan berbagai toko dan butik yang terdapat di dekatnya. Jika ingin merasakan sedikit berpetualangan, cicipi tofu berbau tak sedap, santapan tradisional Taiwan yang dengan rasa yang tidak biasa, terbuat dari tofu, kembang kol, dan cabai. Pasar malam ini telah berusia lebih dari 50 tahun dan menjadi ikon kota ini. Pasar mulai buka pada awal malam hari dan tetap buka sepanjang malam hingga tutup sekitar kala fajar. Yang ke-11, Huifeng Night Market. Untuk membuat perjalanan liburan Anda semakin lengkap, Anda juga bisa singgah di Night Market, salah satu pasar malam terbesar dan paling populer di Kaohsiung, yaitu Huifeng Night Market. Pasar malam Huifeng adalah pasar malam terbesar dan paling beragam di Kaohsiung yang lebih dari 1.000 kios di dalam pasarnya. Pasar ini menjual segala sesuatu mulai dari makanan kaki lima, pakaian, mainan, dan permainan karnaval. Kebanyakan kios ini telah berdiri selama lebih dari 2 dekade, di mana mereka memulainya dari warung kaki lima hingga kini menjadi bisnis yang memiliki ruang sendiri di pasar ini. Menjadi pusat kuliner serta jalan-jalan yang sayang untuk terlewatkan.
Di River Night Market, Anda bisa berbelanja sekaligus kulineran dengan mencicipi aneka masakan khas Taiwan. Menu paling favorit yaitu taro milk yang dibuat langsung dari ubi kukus, atau bisa juga mencoba gurita yang digoreng oleh tepung. Ayam panggang khasnya juga sangat nikmat, tidak ketinggalan kentang goreng yang banyak bentuknya, dan andalan yang membuatnya banyak penasaran yaitu susu pepaya. Bila Anda sedang mencari wisata kuliner halal di Taiwan, River Night Market bisa menjadi salah satunya. Yang ke-12, Tianliao Moon World. Sekilas pemandangan yang tampak hanya perbukitan gersang, tapi jangan dianggap sebelah mata. Pasalnya spot yang berada di antara desa Chongde dan Putin di distrik Tianlao ini memiliki keindahan tersendiri karena mirip dengan permukaan bulat. Bentuk tersebut disebabkan oleh erosi kuat yang disebabkan oleh hujan dan aliran air selama bertahun-tahun dan juga aktivitas kerak bumi. Tianliao Moon World ini terletak di lembah anak sungai kecil Eren. Dulu tempat ini memiliki bendungan untuk menyimpan air saat hujan yang disebut sebagai Yejing Nongtang atau tambak pertanian di bulan. Tapi kini bendungan tersebut sudah hanyut karena tergerus hujan terus-menerus. Di spot tersebut kamu juga bisa menyaksikan bangunan Lan Yellow bergaya China yang menjadi tempat peristirahatan sambil menikmati pemandangan. Terdapat juga area berkemah buat para pengunjung. Keunikan bisa kamu temukan saat diselenggarakannya pertunjukan lampu yang menarik. Dan keunikan lainnya yaitu Anda bisa menambah pengalaman dengan menaiki balon udara dengan sebutan Moon Hot Air Balloon. Terinspirasi dari Kapadokia di Turki, tempat wisata Tianliao Moon World ini juga menggunakan balon udara sebagai daya tarik wisatawan. Yang ke-13, iRide Experience Center. Simulator virtual reality ini menghadirkan pemandangan kota Kaohsiung secara 360 derajat, teater paling luar biasa di Kaohsiung. Tenggelam dalam atraksi multi indera baru yang menampilkan keindahan Kaohsiung. Lakukan perjalanan 5D yang mengharumkan dan mendebarkan. Menikmati pertunjukan 5D selama 5 menit yang menarik bersama teman dan keluarga Anda. Penonton akan tergantung dalam sebuah kursi berjejer, kaki menjuntai di depan layar bulat berdiameter 20 meter. Beragam efek khusus akan menciptakan pengalaman nyata bagi semua indera. Tidak hanya disuguhkan pemandangan, penonton dapat duduk di kursi akan merasakan sensasi terbang lengkap dengan baunya, hembusan angin, hingga cipratan air. Pemandangan yang ditampilkan sangat indah dan kami merasa seperti benar-benar terbang di atas kota Kaohsiung karena efek angin yang diberikan. Kursi ini kamu bebas bergerak dan bersuara kencang menikmati sensasi terbang yang menakjubkan. Yang ke-14, Dream Mall. Dream Mall adalah pusat perbelanjaan yang paling terkenal di Kaohsiung. Ini sering menjadi tuan rumah pertunjukan kembang api malam tahun baru di Kaohsiung. Tidak hanya menjual barang-barang keperluan sehari-hari, namun pengunjung juga akan disuguhi berbagai pemandangan cantik dan tentunya berekreasi bersama keluarga dan main permainan yang seru di taman bermain. Jika ingin menikmati taman bermain sederhana, di Dream Mall banyak atraksi untuk anak-anak yang terletak di atas mall. Selain wahana untuk anak-anak, ada pula biang lala atau Ferris wheel setinggi 50 meter yang disebut Mata Kaohsiung yang menawarkan pemandangan kota Kaohsiung dan lautnya. Biang lala dapat dilihat dari seberang pelabuhan Kaohsiung, terutama saat menyala di malam hari, menjadikannya salah satu landmark paling terkenal di Taiwan. Di dalam mall terbesar di Kaohsiung ini, pengunjung juga bisa berburu berbagai barang-barang internasional dan lokal Taiwan. Di lantai bawah ada berbagai kudapan dan supermarket Jason jika ingin sekalian membeli oleh-oleh. Jika kalian sedang jalan-jalan ke Kaohsiung, jangan lupa untuk mampir ke Dream Mall ini ya guys. Yang ke-15, Taroko Park. Taroko Park merupakan mall bertema olahraga pertama dan terbaru di Taiwan. Bisa dibilang menawarkan berbagai fasilitas terbaik untuk anak-anak. Pintu keluar langsung membawa Anda ke alun-alun utama Taman Taroko yang disebut Main Square Area, di mana hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah air mancur yang mengesankan dan nama taman dalam huruf besar tepat di depan korsel yang indah. Tepat di sebelah korsel, di Manly Avenue area, Anda dapat menaiki satu-satunya gerbong troli di Taiwan. Anda akan menemukan toko mainan, es krim, donat, restoran pizza buatan tangan, dan toko serba ada. Di bagian West Mall yang lebih kecil dari keduanya, terdapat Poya, toko belanja khas Taiwan. Di sisi yang menghadap ke taman hiburan luar ruangan, Anda akan menemukan Taroko Laser World. Lantai kedua adalah rumah bagi Crazy Jump Trampoline Park, ruang laser dan gym hutan anak-anak di dalam taman trampolin. Serta di lantai 3 terdapat beberapa restoran. Di East Mall area berisi lebih kurang 220 gerai bermerek internasional yang bertempat. Taman Taroko buka dari jam 11 pagi hingga 10 malam. Itulah beberapa tempat wisata di Kaohsiung yang layak untuk dikunjungi dan tidak boleh terlewatkan. Tempat-tempat tersebut menggambarkan kota ini telah maju dan mengikuti perkembangan zaman. Kota kecil yang mungkin terletak di pelosok Taiwan ini membuktikan eksistensinya sehingga banyak dilirik oleh berbagai wisatawan dari banyak negara di dunia.
Kemauan dan kemampuan masyarakat sudah berhasil diramu menjadi tempat yang instagramable, sehingga menghasilkan kota yang jauh lebih maju.